Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adezun, dan di vlog kali ini saya akan berbagi tentang tips-tips memilih jurusan untuk kuliah. Tips ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang sekarang kelas 12 dan ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan. Apa aja tipsnya? Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Tips yang pertama adalah sesuaikan dengan minat kita. Pertanyaannya apa sih minat? Minat sederhananya adalah apa yang kita inginkan, kecenderungan kita terhadap sesuatu. Misal, kalau kita ngomongin jurusan, berarti kita pengen kuliah di mana, di jurusan apa. Itu minat tuh. Minat sangat dipengaruhi sekali oleh yang namanya informasi. Misal, waktu kita SD, informasi kita terbatas kan, terkait dengan profesi misalnya. Kita pengen misalnya dulu cita-cita kita pengen jadi dokter, pengen jadi TNI, pengen jadi pilot, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Informasi kita terbatas seperti itu. SMP udah mulai banyak informasi nih. Tapi informasinya cenderung agak-agak unik. Karena kenapa? Karena pada saat SMP kita sedang mencari jati diri. Menurut kita, yang kita lihat, yang kita saksikan, dan menurut kita itu keren, kita biasanya cita-citanya akan mengarah ke sana. Misalnya apa? Kalau anak-anak sekarang cita-citanya unik-unik. Pengen jadi YouTubers, pengen jadi vlogger, pengen jadi beauty vlogger, pengen jadi traveler, pengen jadi pro players. Pokoknya semua tuh. Karena sekarang mereka lagi hitsnya seperti itu. Nah, kemudian SMA udah mulai rasional. Yang tadinya pengen jadi dokter, udah mulai mikir, kayaknya nggak mungkin deh jadi dokter. Soalnya gue dari IPS. Kayaknya gue nggak mungkin deh jadi dokter, matematika gue lemah. Terus juga ada juga yang SMP, kayaknya nggak mungkin lah gue jadi beauty vlogger. Muka gue pas-pasan, udah mulai rasional tuh dia. Kelas 11 lebih rasional lagi. Tapi masih fokus dia. Dia punya jurusan ya sesuai dengan apa yang dia inginkan dari kelas 10 dan 11. Kelas 12 informasi tentang jurusan semakin banyak, semakin beragam. Yang tadinya misalnya dia pengen jadi dokter, tapi kemudian dia melihat ada IT, ada teknik sipil, teknik mesin, dan lain sebagainya. Yang tadinya kelas 10 dan 11 dia fokus, ketika informasi itu semakin banyak, dia bukannya makin yakin terhadap jurusannya, malah makin bingung. Nah, makanya tipsnya terkait dengan minat ini, fokus terhadap cita-cita kita yang memang dari awal sudah kita tanamkan. Caranya gimana? Cari sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, baik itu tentang jurusannya, mata kuliahnya, profesi kedepannya, lalu kemudian masuknya seperti apa, dan kampusnya di mana aja. Makin dalam, semakin fokus, maka kita akan semakin yakin. Tapi kalau kita nggak dalam mencarinya, ketika ada jurusan yang baru, misalnya dari teman kita ngasih tahu ada jurusan ini bagus nih, akhirnya kita ikut ke sana lagi. Teman kita yang satu lagi bilang lagi seperti itu, kita ikut ke sana lagi. Ini iya, itu iya, ono iya, sono iya, dan seterusnya. Akhirnya kita malah bingung. Oleh sebab itu, fokuslah ketika kita memilih jurusan berdasarkan minat kita. Kalau kita memilih jurusan berdasarkan minat kita, maka kita akan bertahan sampai lulus kuliah, insya Allah. Karena kenapa? Ketika kita memilih jurusan berdasarkan minat, maka tanpa kita sadari kita merasa bertanggung jawab terhadap jurusan yang kita pilih. Karena itu adalah jurusan berdasarkan pilihan kita sendiri, bukan karena paksaan. Dengan seperti itu, ketika dia ketemu dosen yang kurang asik, mata kuliah yang sulit, lalu juga ujiannya berat dan lain sebagainya, dia akan lebih mudah bertahan dan dia bisa mengatasinya. Yang kedua, pilihlah jurusan berdasarkan kompetensi kita. Ya kalau misalnya kalau kita pengen masuk teknik sipil atau teknik mesin atau teknik arsitektur, ya lihat apakah nilai fisika kita, matematika memang sesuai dengan jurusan tersebut. Jangan sampai kita pengen masuk jurusan tersebut nilai fisika kita lemah, matematika kita lemah, sedangkan biologi tinggi. Lalu kemudian misalnya bahasa Inggris tinggi, yang mendingan pilih jurusan-jurusan yang memang yang nilainya itu lebih dominan. Karena kenapa? Itu adalah gambaran diri kita terkait dengan kompetensi kita, sehingga ketika kita sesuai jurusannya dan juga nilai kita, kita akan lebih mudah untuk berprestasi dan mengikuti mata kuliahnya dengan sangat baik. Kita akan lebih cepat beradaptasi dan kita akan lebih cepat berprestasi ketika jurusannya sesuai dengan kompetensi kita. Tapi apabila ketemu misalnya minat misal teknik mesin, tapi ternyata matematikanya lemah, fisikanya lemah, apa yang terjadi? Ya mungkin dia akan bertahan, tapi bisa jadi ketika dia kuliah, dia akan benar-benar merangkak bukan berlari. Jadi dia akan benar-benar mengejar ketertinggalan dia dengan susah payah, sehingga dia akan kewalahan di kuliahnya nanti. Bahkan ada beberapa kasus, ada anak, dia masuk teknik arsitektur. Dia nggak tahu di situ ada pelajaran matematika, fisika, dia kira hanya sekedar gambar aja. Ketika dia masuk, dia baru 1 tahun kuliah, dia nyerah. Karena kenapa? Ketemu fisika dan matematika, dia kira nggak ada.
Nah, oleh sebab itu, cobalah perhatikan juga kompetensi kita. Ketika kita ketemu dengan kompetensi kita dan jurusannya sesuai, maka kita akan lebih mudah berprestasi di dalamnya. Terkait dengan kompetensi untuk SNMPTN atau jalur undangan juga perhatikan. Karena di SNMPTN undangan sangat dipertimbangkan sekali korelasi dan kesesuaian antara jurusan yang dipilih dengan nilai yang dominan. Kalau misalnya nilai rapot kita untuk SNMPTN itu kan dipakai ada 6 ya. Kalau IPA misalnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Ya kalau misalnya kita pengen masuk kedokteran, ya maka kita harus pastikan nilai biologi kita itu dominan dibandingkan yang lainnya atau bahkan unggul. Lalu kita misalnya pengen masuk teknik, maka nilainya yang lebih dominan seharusnya fisikanya dan matematikanya. Kalau kita pengen masuk misalnya hubungan internasional, ya kita harus lebih dominan berarti geografi dan sosiologinya. Kalau kita pengen masuk akuntansi, ya berarti kita harus lebih dominannya di pelajaran ekonominya. Ketika ada kesesuaian antara nilai kita yang dominan, lalu kemudian jurusan yang kita pilih, itu akan lebih mudah untuk diterima di jalur SNMPTN undangan. Kalau untuk jalur SBMPTN juga seperti itu. Hanya aja kalau untuk SBMPTN kan pakai nilai UTBK. Misalnya untuk kedokteran UI nilainya setidaknya minimal 730 yang dibutuhkan. Kecuali kedokteran UIN mungkin sekitar 650 sampai 660 itu cukup lah untuk masuk kedokteran UIN itu. Nah jadi sesuaikan nilai kita, kompetensi kita. Kalau yang sekarang masih kelas 10, kelas 11, persiapkan semenjak dini. Khususnya untuk jalur SNMPTN undangan nilai rapotnya diperbaiki sesuai dengan jurusan yang dipilih. Oleh karena itu, pilihlah jurusan semenjak dini dan fokusin semenjak dini juga. Kalau untuk nilai SNMPTN tadi, misalnya untuk masuk kedokteran UI, untuk SNMPTN nilainya rataannya berapa. Nah itu coba tanya teman-teman yang bimbel di Nurul Fikri. Soalnya NF itu punya MBPJ, matriks bantu pemilihan jurusan. Itu untuk jurusan-jurusan yang ada di Indonesia, jurusan apapun itu ada nilai minimum untuk masuk ke sana. Untuk jalur SNMPTN pakai nilai rapot. Kalau untuk UTBK juga ada NF itu ada MBPJ SBMPTN. Kayak tadi itu kedokteran UI berapa, kedokteran UIN berapa. Untuk detail coba tanyakan ke teman-teman yang lagi bimbel DNF. Dan datanya akurat itu. Bahkan kalau kita milih jurusan-jurusan favorit di kampus-kampus favorit itu kan jauh lebih akurat lagi. Dan jika ketemu antara minat dan juga kompetensi, maka kita akan menjadi seorang yang expert, kita akan bertahan di sana dan kita akan lebih cepat untuk berprestasi di sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertimbangkan personality kita. Apa sih personality? Kepribadian. Apa sih kepribadian? Ya, ciri-ciri khas yang secara spesifik itu hanya ada pada diri kita dan membedakan dengan orang lain. Ketika kita mempertimbangkan kepribadian kita, maka kita akan lebih nyaman di sana. Misal kayak gini, ada anak dia ekstrovert, tapi dia milih jurusan akuntansi. Ekstrovert kan dia setidaknya dia lebih senang jurusan-jurusan yang dia berinteraksi dengan banyak orang. Kalau di akuntansi kan kita berinteraksinya sama apa? Sama data, sama komputer kan? Oke lah dia bisa diterima di sana. Tapi pertanyaannya, nyaman nggak dia ketika kuliah di sana? Atau kebalikannya, nih anak introvert, lebih senang dia beraktivitas sendiri dan minim berinteraksi sama manusia. Dia masuk hubungan internasional, masuk komunikasi. Nah, dia akan lebih sulit untuk merasa nyaman, lebih sulit untuk beradaptasi ketika jurusannya tidak sesuai dengan personalitinya. Tapi kalau jurusannya sesuai dengan personality dia, maka dia akan lebih nyaman ketika dia kuliah di sana. Untuk tes kepribadian ada banyak kok, tinggal cek aja di Google. Tes kepribadian ada banyak kayak misalnya MBTI. Itu ada web kalau nggak salah www.16personalities.com. Ketika kita kuliah mempertimbangkan personality kita, maka kita akan lebih nyaman. Jadi coba pertimbangkan personalitinya. Yang keempat, pertimbangkan prospeknya. Setidaknya kita mempertimbangkan dalam hal prospek dua lah setidaknya. Yang pertama adalah prospek materi, yang ketiga adalah prospek kebermanfaatan. Coba pertimbangkan dan tanyakan kepada diri kita dan cari informasinya. Ketika kita milih jurusan kedokteran, berarti prospeknya kita akan mendapatkan pekerjaan apa, di mana, gajinya seberapa. Nah itu pertimbangkan juga. Misalnya teknik mesin juga. Teknik mesin nanti kerjanya di mana? Apakah nanti jadi tukang bengkel? Atau kerjaannya di mana? Coba cari informasinya. Itu udah berseliweran di Google. Tinggal searching aja untuk masuk ke teknik mesin. Itu prospeknya seperti apa, gajinya seperti apa, kerjanya di mana. Dan yang kedua, prospek kebermanfaatan.
Coba cari jurusan-jurusan yang bisa memiliki manfaat setidaknya untuk diri kita, bahkan kalau perlu bisa memberikan manfaat yang besar juga untuk orang lain. Dan semuanya, saya rasa semua jurusan yang kita kuliah di dalamnya, kalau benar-benar kita kuliah lurus niatnya, dan niatnya itu pengen memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya semua jurusan itu pasti memiliki manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Sedangkan untuk prospek, kita tahu bahwa setiap jurusan yang dibuka di Indonesia itu disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada di Indonesia. Jadi pasti akan ada lapangan pekerjaannya, tapi pertanyaannya, apakah lapangan pekerjaannya banyak atau sedikit? Kalau banyak, otomatis kita akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan lebih mudah untuk diterima di kerjaan itu. Kalau misalnya sedikit, ya otomatis persaingannya juga akan semakin ketat. Kita akan semakin sulit untuk masuk ke sana dan semakin berat. Jadi pertimbangan prospeknya, prospek dalam hal materi dan prospek dalam hal kebermanfaatan. Dan sebaik-baiknya jurusan yang kita pilih, ya setidaknya niatkan itu untuk ibadah dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kita dinilai bukan dari apa yang kita miliki, tapi dinilai dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa masuk ke jurusan dan PTN yang teman-teman idam-idamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.